Rumah itu begitu besar, juga megah, yang terletak di sebuah jalan di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Pagarnya putih dengan gerbang besi yang selalu mengatuk. Halamannya luas dengan bunga yang bermekar-mekar. Di ruang tengah ada televisi besar tapi jarang dinyalakan, ditemani sebuah radio transistor. Seperti sebuah kuburan besar, rumah itu senyap siang dan malam. Penghuninya adalah seorang pria yang sudah uzur, yang kesepian. Dialah Tengku Daud Beraih, tokoh pergerakan kemerdekaan Aceh yang namanya melegenda itu. Abu Daud, begitu ia biasa disapa, disimpan di bangunan itu dari tahun 1978 hingga tahun 1982. Tadinya Daud adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Pernah pula ia menjadi gubernur Aceh, tapi ia lalu merasa disepelekan Jakarta sewaktu daerah kelahirannya itu dilebur dengan Sumatera Utara pada tahun 1953 dalam periode Perdana Menteri Muhammad Nasir. Penggabungan itu secara tak sopan telah memecat sang Tengku dari jabatannya, sesuatu yang bukan saja amat menghina Daud Beraih, tapi juga melukai hati kebanyakan orang Aceh. Dan luka kian menganga ketika rakyat menganggap para petinggi Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh saat itu berhaluan ke kiri-kirian. Republik pun kian terasa jauh dari serambi Mekah. Bagi Daud Beraih, segala kekecewaan itu hanya punya satu jalan keluar, yaitu merdeka. Karena itu, setelah tak lagi menjadi gubernur dari Banda Aceh, ia balik ke Kampung Usi, Kecamatan Beronun, sekitar 15 km dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidi. Sebentar saja ia telah menghimpun kekuatan, lalu memimpin perlawanan gerilya melawan serdadu Indonesia. 9 tahun ia berjuang habis-habisan di hutan, tapi jalan keluar itu tak kunjung dapat dijejakinya. Lelah berperang, pada tahun 1962 ia lalu menerima tawaran damai pemerintah Indonesia dan turun gunung pada tahun itu juga. Sebagai imbalan, Jakarta berjanji memperlakukan syariat Islam di Aceh. Dari gunung ia kembali ke kampung dan menetap di sebuah bilik di samping masjid di desanya. Menjadi imam di situ, pengaruh Daud Beraih kian dalam merasuk ke hati rakyat Aceh. Dikutip dari majalah Tempo, terbitan 18 Agustus tahun 2003, Profesor Nazaruddin Syamsuddin, pakar politik yang pernah menulis buku pemberontakan kaum Republik, Kasus Darul Islam, punya cerita bagaimana rakyat amat menghormati figur karismatis itu. Pada tanggal 7 Juli tahun 1973, Nazaruddin mewawancarai Daud Beraih untuk kepentingan studinya. Sedang asyik-asyiknya mereka berbincang, seorang petani lewat naik sepeda. Dia baru pulang dari kebun, ia mampir sebentar, hanya untuk mencium tangan sang Tengku, lalu memberikan 6 biji mentimun yang baru dipetiknya. Hampir tiap hari Nazaruddin melihat pemandangan itu. Ada saja warga yang datang membawa makanan dan buah-buahan ke rumah tersebut. Tapi berbagai pendekatan dan pemberian dari Jakarta selalu ditampiknya. Kesepakatan damai tak kunjung melumerkan kekerasan hatinya terhadap pemerintah pusat. Abu Daud kecewa, janji tentang syariat Islam ternyata tak pernah dipenuhi. Iming-iming itu baru terrealisasi 43 tahun kemudian melalui Undang-Undang Nanggro Aceh Darussalam yang disahkan pada tahun 2002 silam, 16 tahun setelah Daud Beraih wafat. Kekecewaan itulah yang lalu diutarakannya berulang-ulang dalam setiap ceramahnya di masjid-masjid di Aceh maupun di Medan. Ahmad Farhan Hamid, putra Abdul Hamid, teman seperjuangan Daud Beraih, punya kisah menarik soal ini. Tahun 1976, saat menjadi mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, Farhan pernah mengundang Daud Beraih berceramah di kampus itu. Semula cuma diminta memberi khotbah agama. Abu Daud malah masuk jauh ke wilayah politik.
Dia juga memaki-maki pemerintah, kata Farhan. Memang dalam setiap ceramahnya, Abu Daud tak henti mengkritik kebijakan pemerintah. Ia merasa pembangunan di Aceh tak pernah bisa melayani kebutuhan masyarakat. Ia menjadi saksi betapa di tanah mereka sendiri, orang Aceh cuma jadi penonton ketika Orde Baru membangun berbagai industri besar di sana. Pada tahun 1970-an, misalnya di Aceh Utara, didirikan pabrik gas Arun. Tapi mesin industri yang menderu cepat itu hanya membuat rakyat Aceh kian tertinggal. Tak pelak, jurang itu melahirkan kembali perlawanan baru terhadap Jakarta di bawah pimpinan Tengku Muhammad Hasan di Tiro. Hasan Tiro paham betul bahawa restu Daud Bereh amatlah penting untuk menopang gerakannya. Itu sebabnya sekembali dari Amerika Serikat, 2 kali ia bertemu ke rumah Abu Daud untuk meminta sokongan. Menurut Nazaruddin Capsudin, sebagaimana pernah dituturkan langsung Daud Bereh kepadanya, Hasan Tiro menemui Sang Tengku pada akhir 1975 di rumahnya di Berenun, Aceh. Dalam pertemuan itu, Hasan Tiro penuh semangat menjelaskan isi dan strategi perjuangannya. Tapi Daud Bereh tak peduli dengan segala siasat itu. Ia malah bertanya, "Apa dasarmu membentuk Aceh merdeka?" Hasan tersentak mendengar pertanyaan itu. Belum lagi menjawab, Daud Bereh sudah menukar sembari menatap tajam. "Kalau dasarnya Islam, silahkan, saya mendukung." Setelah terdiam sejenak, Hasan Tiro menjawab, "Untuk kesejahteraan masyarakat Aceh, selama bergabung dengan Republik, Aceh tak mungkin makmur, jadi harus berdiri sendiri." Bukannya memuji, Daud Bereh malah geleng-geleng kepala dan menarik nafas panjang. "Apa dasarmu sebenarnya?" Ia kembali bertanya penuh selidik. Kembali Hasan Tiro tercenung. "Aceh," kata Daud, "butuh menjadi Islam, bukan merdeka." "Apa nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah kalau dasarnya bukan Islam?" kata Nazaruddin mengutip perkataan Abu Daud. Hasan Tiro tak patah arang. Ia terus meyakinkan Daud Bereh menjadi orang Aceh memang memerlukan kemerdekaan. Setelah sejam mereka bicara, akhirnya Daud mengangguk memberi restu. Hasan Tiro langsung bergerak cepat. Kemerdekaan Aceh diproklamirkan pada 4 Desember 1976. Jakarta berang dan segera mengirimkan pasukan. Dalam sekejap, pasukan Hasan Tiro terdesak, lalu bergeria di gunung dan hutan. Namun para petinggi Republik paham betul roh perlawanan Aceh yang sesungguhnya ada dalam diri Daud Bereh. Keputusan pun diambil. Legenda hidup itu harus diceraikan dari gemuruh pemberontakan Hasan Tiro. Sebuah tim khusus lalu dikirim ke Aceh untuk membawa Daud Bereh ke Jakarta pada tanggal 1 Mei 1978. Dipimpin oleh Sapri Capsudin, Kepala Dinas Penerangan TNI, para utusan tiba di kediaman Daud Bereh tak lama seusai salat subuh. Dikisahkan Nur Ibrahim, menantu Daud Bereh, tim Japri meminta kesediaan Sang Tengku untuk ikut bersama mereka ke Jakarta. "Kami diperintah membawa Abu Daud ke Jakarta untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Haji Ismail yang dituding terlibat aksi komando jihad," kata salah seorang anggota rombongan itu. Peristiwa ini disaksikan langsung Tengku Nyak Aisyah, isteri ketiga Daud Bereh. Karena sudah tua, sakit-sakitan pula, Daud Bereh berkeberatan dibawa ke ibu kota Republik. Dengan santun ia menjawab, "Maaf, bukannya tidak bersedia, saya ini sudah uzur. Saya mau bersaksi di sini saja." Tapi tim Japri berkeras. Masih menurut Nur Ibrahim, mereka lalu memegang kaki dan tangan Daud Bereh. Salah satunya siap menyuntikkan obat bius. Tapi karena Sang Tengku keras memberontak, jarum suntik pun patah. Darah berceceran dan membasahi baju Abu Daud, kata Nur Ibrahim. Daud Bereh yang sudah terkulai lemas lalu dilarikan dengan jeep menuju helikopter yang sudah disiagakan. Ia pun dibawa ke Medan lalu ke Jakarta. Menurut Nur Ibrahim, alasan menjadi saksi dalam perkara komando jihad itu
cuma dalih untuk membawa paksa Abu Daud keluar dari Aceh. Syapri Syamsuddin mengaku memang dialah yang memimpin tim untuk mengambil Daud Bereh. Ya, kami yang menjemput beliau, ujarnya. Tapi menurut versi Syapri, ketika itu Abu Daud tak sempat melawan. Juga tak ada kekerasan berarti karena obat bius yang disuntikkan cepat bekerja. Jenderal bekas Panglima Kodam Jaya itu mengungkapkan penjemputan pemimpin karismatik Aceh ini memang dilandasi kekhawatiran bahwa Daud Bereh akan kembali naik gunung menyokong gerakan Aceh Merdeka yang sedang sengit-sengitnya digelorakan Hasan Tiro. Saat itu perlawanan gerilya Hasan Tiro memang telah merasuki sebagian raya Aceh, dan di hutan mereka gencar menyerang sejumlah fasilitas pemerintah dan perusahaan asing yang beroperasi di Aceh. Pada tahun 1978, misalnya, pasukan Tiro bahkan berhasil menerobos masuk ke pabrik ENG Arun di Aceh Utara. Serangan itu menewaskan seorang pekerja warga Amerika Serikat. Namun, di mata Nur Ibrahim, ketakutan pemerintah pusat itu kelewatan berlebihan. Menurut dia, Daud Bereh tak pernah sepenuhnya menyetujui gerakan kemerdekaan versi Hasan Tiro itu. Sebabnya, GAM ini bersifat sekuler dan meski kurang islami. Di Jakarta, mulanya Daud Bereh tinggal di rumah menantunya, Muhammadiyah Haji, di Jalan Tomang, Jakarta Barat. Tapi tak beberapa lama kemudian pemerintah lalu mengontrak sebuah rumah persis di samping kediamannya sang menantu. Bangunannya besar, megah tapi sepi. Disitulah kemudian Abu Daud harus menetap seorang diri. Keperluan ia makan diurus anak dan menantunya. Tiap hari saya dan istri bawa makanan ke rumahnya. Untunglah masih ada yang menghibur hatinya. Daud Bereh selalu berseri-seri saat orang Aceh di Jakarta datang mengunjunginya, atau juga kala ia berceramah di masjid dan menghadiri acara diskusi, meski dalam lingkungan yang sangat terbatas. Di Jakarta, ruang gerak Daud Bereh jelas tak lagi leluasa. Aparat keamanan terus mengintainya. Pemerintah cemas siapa tahu di antara tetamu itu menyusup seorang karyawan GAM. Menurut Nur Ibrahim, aparat intel, baik dari kepolisian maupun militer, saban hari mengawasi rumah kontrakan di Tomang itu. Juga ketat menguntit kemanapun Daud Bereh melangkah. Karena itulah, Abu Daud sendiri menyebut kediaman megahnya di Tomang itu sebagai sangkar emas pemerintah Indonesia. Dikurung begitu, lama-kelamaan tergeroti juga kesehatan Daud Bereh. Beberapa kali ia juga sakit, digorong-gorong, diabetes, dan paru-paru basah. Berkali-kali ia meminta pulang ke Aceh. Tapi baru pada tahun 1982, saat kondisi kesehatannya terus merosot, pemerintah mengabulkannya. Di Aceh, ia kembali menempati bilik di samping masjid di kampung kelahirannya. Tapi sakitnya kian parah. Tahun 1985, ia terjatuh dari ranjang. Ensel pinggulnya cedera berat dan ia tak sanggup lagi berdiri. Walau begitu, semangatnya tak pernah pudar. Dalam keadaan selalu terbaring di tempat tidur, ia tetap menerima tamu dari berbagai kalangan, pejabat pemerintah, mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, atau petani yang sekadar ingin mencium tangannya. Sikap kritis terhadap pemerintah pusat pun tak lumer. Berkali-kali dia mengirim surat ke Presiden Soeharto, mengingatkan kian merebaknya kemerosotan moral di Serambi Mekah. Ia baru menyerah ketika ajal datang menjemput. Pada Rabu 10 Juni 1987, Abu Daud menutup mata dalam usia 89 tahun. Dari Jakarta, Presiden Soeharto mengirim karangan bunga dan kawat khusus duka cita. Jasad Tengku Daud Bereh bersama segenap impiannya tentang masa depan Aceh dimakamkan di bawah pohon mangga di pekarangan Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Berenun Pidi, sebagaimana yang ia minta. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.